pencarian jati diri. Remaja tuh lebih pengen ke enak sama lebih pengen ke seneng-senengnya doang. Sifat labil, terus gadget. Identik sama teman-teman, kayak apa aja tuh kayak mereka tuh lakuinnya tuh tergantung sama teman-temannya gitu. Lebih individualis, gak mau dekat dengan keluarga. Bosan dan hura-hura. Nah, menurut aku di komunitas gereja itu mereka akan dikembangkan talenta mereka, potensi mereka. Misalnya yang punya bakat musik, mereka akan dilatih dan mereka akan melayani di bidang musik. Atau yang pandai olahraga, mereka juga diberikan wadah untuk berolahraga bersama dengan teman-temannya. Ataupun pandai menggambar, nah, mereka pun juga akan diberikan wadah untuk di situ gitu ya, membuat poster ataupun menggambar, membuat dekorasi dan lain-lain seperti itu. Nah, memang kegiatan-kegiatan di gereja gitu ya dalam pengembangannya itu hampir sama, dan bahkan mungkin gitu kan ya, kalau misalnya di tempat yang lain ada memang orang profesionalnya gitu ya, yang tukang misalnya fotografi gitu kan ya, memang ada orang yang profnya di situ gitu. Sedangkan kalau di gereja belum tentu ada kan gitu. Nah, tapi satu hal yang membedakan kenapa kita harus memiliki komunitas gereja atau masuk dalam komunitas gereja, yaitu di komunitas gereja kita sedang dilatih untuk punya cara pandang Kristiani gitu ya, untuk punya pegangan, untuk punya filter, sehingga waktu kamu kemanapun juga masuk di dalam komunitas apapun gitu ya, kamu sudah tahu gitu kan ya, mana yang boleh dilakukan dan sampai sejauh mana kamu bisa melakukan itu, ataupun batasan-batasan bagi seorang yang mempercayai Kristus gitu. Kalau enggak, kita nggak akan bisa tahu gitu ya. Kita masuk ke komunitas ini, kita ikut gitu kan. Komunitas yang ke sana nanti mereka sepakat apa, ikut. Keluarga baru pastinya, teman, sama pastinya lebih berelasi sama Tuhan. Yang aku dapet sih pastinya teman-teman baru, tapi lebih ke arah kedekatan spiritual dengan Tuhan. Sebenarnya komunitas gereja itu aku dapat banyak pengalaman yang tentunya nggak bisa aku dapetin di tempat-tempat lain. Aku bertumbuh dari sana, dan juga yang paling penting aku mendapatkan keluarga, sahabat, tempat untuk bernaung. Kalau menurut aku dari gereja itu bisa belajar organisasi, terus bisa punya teman-teman baru juga, terus pelayanan sama Tuhan bareng-bareng. Sekarang ini sih yang aku dapat kayak lebih dekat gitu sama Tuhan. Terus juga dapat kayak keluarga kedua gitu di gereja. Yang salah satunya bisa jadi teman sharing aku juga. Bisa kenal sama orang-orang yang jauh umurnya di atas kita atau di bawah kita. Di komunitas ini kita belajar untuk kita menerima setiap individu dengan keunikannya yang diciptakan oleh Tuhan sendiri, dan kita juga belajar untuk mengenal. Jadi setiap orang nggak harus pakai topeng untuk bisa diterima di komunitas ini. Jadi bisa menentukan prioritas, terus mengatur waktu juga, jadi bisa tahu sifat-sifat orang, terus belajar menerima semuanya. Jadi lebih bisa menerima sifat-sifat orang yang lebih negatif, nggak jadi gampang ngejudge juga. Yang awalnya suka, nih orang kenapa kayak gini sih, tapi jadi lebih memaklumi, ngubah pandangan gue terhadap gereja.
Yang awalnya mikir kayak gereja itu yang terlalu kusyuk, nggak bisa deket lah sama orang gereja. Ternyata gereja bisa jadi keluarga gue sendiri, teman-teman gereja jadi kayak keluarga gue sendiri. Kemudian yang pasti berubah adalah prioritas. Kalau sebelumnya gue di gereja cuma datang kebaktian aja setiap hari Minggu, ternyata dalam 2 atau 3 tahun belakangan ini pelayanan udah jadi prioritas buat gue. Dan dari prioritas pelayanan itu gue dapet satu hal berkat yang luar biasa untuk keluarga baru di second home di gereja ini yang jadi teman-teman gue untuk bertumbuh gitu. Dan itu berkat yang luar biasa yang gue terima.